Dalam agama Hindu juga dikenal ada 8 makhluk abadi. Ke-8 makhluk abadi ini dikenal dengan istilah Asta Chiranjeevin. Hingga kini ke-8 makhluk abadi ini masih dipercaya hidup dan berada di bumi ini. Mereka bisa hidup abadi ini dikarenakan anugerah maupun dikarenakan kutukan, sehingga bisa hidup sangat panjang. Berikut ini Asta Chiranjeevin atau 8 makhluk abadi dalam mitologi Hindu. 1. Hanuman. Disebutkan ada 2 versi mengenai kelahiran Hanuman. Yang pertama, dia merupakan titisan Dewa Siwa yang lahir melalui Anjani, wanara wanita dengan suaminya Kesari, wanara yang perkasa. Sementara dalam versi yang lain, Hanuman adalah putra Dewa Bayu dan Anjani. Di dalam wiracarita Ramayana, dikenal seorang tokoh bernama Hanuman. Ia berwujud seekor kera yang membantu Sang Rama dalam memerangi Rahwana dari kerajaan Alengka. Hanuman adalah wanara yang sangat perkasa dan mempunyai kesaktian untuk terbang. Di pertempuran Alengka, Hanuman sangat berperan penting membantu Sri Rama dalam upayanya untuk menyelamatkan Dewi Sita. Di saat Sang Rama akan meninggalkan dunia, Rama sempat bertanya kepada Hanuman apakah ingin ikut dengannya. Akan tetapi, Hanuman meminta untuk menetap di bumi selama nama Rama diucapkan dan dihormati oleh orang-orang di bumi. Oleh karenanya, hingga saat ini Hanuman masih dipercaya tinggal di dunia ini. 2. Raksasa Mahabali. Mahabali atau Bali merupakan seorang raksasa yang ditundukkan oleh Awatara Wisnu, yaitu Wamana Awatara. Mahabali menyatakan perang terhadap para dewa dan berhasil melengsarkan Dewa Indra. Oleh karenanya, Mahabali menguasai 3 dunia, surga, bumi, dan dunia bawah. Namun, kekuasaan Mahabali berakhir setelah Awatara Wisnu menjelma menjadi Wamana Awatara. Wamana Awatara ini dilukiskan sebagai Brahmana mungil yang membawa payung. Diceritakan, Bali bersedia mengabulkan permohonan Wamana, yaitu tanah seluas 3 langkahnya. Ternyata, Wamana bisa menjadi raksasa yang 3 langkahnya mampu menapaki 3 dunia sekaligus. Bali pun memberikan semuanya. Atas kedermawanan Bali, Wisnu memberikan tempat di dunia bawah tanah dan menganugerahinya dengan gelar Mahabali. 3. Begawan Parasurama. Parasurama dikatakan merupakan awatara Wisnu yang ke-6 yang turun ke dunia untuk memerangi ksatria yang melakukan penyelewengan. Nama Parasurama bermakna Rama yang bersenjata kapak. Nama lainnya adalah Bagawan yang bermakna keturunan Maharasi Bregu. Dikatakan ia hidup pada zaman Treta Yuga. Parasurama merupakan putra bungsu Jamadagni, seorang resi keturunan Bregu. Sewaktu lahir, Jamadagni memberikan nama putranya yaitu Rama. Setelah dewasa, Rama pun terkenal dengan julukan Parasurama karena selalu membawa kapak sebagai senjatanya. Selain itu, Parasurama juga memiliki senjata lain berupa busur panah yang sangat besar yang sangat luar biasa. Parasurama adalah pemuja Dewa Siwa yang sangat taat. Diceritakan pula dia orang yang telah mematahkan 1 gading Dewa Ganesha. Diceritakan juga dia yang akan menjadi guru Kalki Awatara pada zaman akhir Kali Yuga. 4. Aswatthama. Aswatthama adalah putra kesayangan guru Drona yang merupakan murid Parasurama. Drona juga guru dari para Pandawa dan Kaurawa. Aswatthama di perang Bharatayuddha ada di pihak Kaurawa. Dia adalah salah satu dari beberapa orang yang tersisa dari pihak Kaurawa. Setelah perang, Aswatthama bertarung dengan Arjuna di tempat resi biasa. Keduanya sama-sama mengeluarkan Brahmastra, senjata dewa. Khawatir akan kehancuran dunia, resi biasa menyuruh keduanya untuk menarik senjatanya. Namun Aswatthama yang tidak diberi pengetahuan untuk menarik kembali, disuruh memilih untuk mengarahkan senjatanya kepada target lain.
Kemudian, Aswatthama menargetkan janin yang ada di perut Utari. Namun Sri Krishna dapat menghidupkan kembali janin tersebut dan mengutuk Aswatthama agar menderita kusta dan mengembara di bumi ini sampai akhir zaman Kali Yuga. 5. Bhagawan Vyasa. Bhagawan Vyasa merupakan seorang resi agung yang lahir pada akhir masa Treta Yuga dan dipercaya juga masih hidup hingga saat ini. Ia merupakan penulis Mahabharata serta Purana dan juga orang yang membagi Weda dalam 4 bagian. Di antara perannya adalah memberikan anugerah kepada kedua istri Wicitrawirya, di mana keduanya lalu melahirkan Dresta-rasta dan Pandu. Beliau juga memberikan anugerah kepada seorang dayang yang akhirnya melahirkan Widura. Bhagawan Vyasa juga berperan dalam kelahiran para Kurawa, di mana sebelumnya Gandhari, ibu para Kurawa, memukul perutnya lantaran tidak kunjung memiliki keturunan, dan akibatnya itu keluarlah seenggok daging. Kemudian seenggok daging itu lalu dibawa ke Bhagawan Vyasa untuk dicacah menjadi 100 bagian, dimasukkan ke kendi dan ditanam dalam tanah. Setahun kemudian 100 kendi itu diambil dan muncullah 100 bayi yang kemudian dikenal dengan Kurawa. 6. Kripa Carya atau Guru Krepa. Krepa atau Krepa Carya adalah saudara Krepi, wanita yang merupakan istri dari Resi Drona. Krepa atau Krepa Carya merupakan putra Resi Saratwana dan Janapadi dan menjadi penasihat serta guru para pangeran dinasti Kuru di Hastinapura yang memiliki adik perempuan yang bernama Krepi yang menikah dengan Guru Drona. Krepa juga dikenal sebagai Chiranjeevin atau makhluk abadi dan merupakan salah satu resi terkemuka pada zaman Kali Yuga. Menurut ramalan dalam Purana, Krepa akan menjadi anggota Sapta Resi dalam Manvantara ke-8. Dalam kitab Mahabharata diceritakan pada mulanya ia hidup di tengah hutan bersama dengan adiknya yang bernama Krepi. Suatu ketika, Prabu Santanu dari Hastinapura berburu ke tengah hutan. Karena merasa kasihan dengan keadaan mereka, ia memungut Krepa dan Krepi lalu diberikan pendidikan. Karena kemarahan Krepa dalam ilmu menggunakan senjata, akhirnya ia diangkat menjadi pejabat di Hastinapura dan diberi kepercayaan untuk mendidik para Pandawa dan Kurawa. Sewaktu perang Bharatayuda, Krepa ada di pihak Kurawa dan dia adalah salah satu yang tersisa dari barisan Kurawa. Pasca perang, Krepa tinggal di Hastinapura untuk mendidik para penerus dinasti Kuru, di antaranya adalah Parikesit dan Jana Mejaya. 7. Wibhisana. Wibhisana adalah adik dari Rahwana yang merupakan raja dari Alengka. Namun dalam perang Alengka, Wibhisana memihak kepada Sri Rama. Hal ini tidak terlepas dari anugerah Dewa Brahma. Sewaktu Wibhisana dan kedua saudaranya, yaitu Rahwana dan Kumbhakarna, bertapa untuk memuja Dewa Brahma, kemudian Dewa Brahma pun berkenan memberikan anugerah. Kedua saudaranya meminta kekuatan dan kesaktian, sementara Wibhisana meminta kebijaksanaan untuk selalu di jalan yang benar. Pasca perang Alengka, Wibhisana diangkat Rama sebagai Raja Alengka untuk menggantikan Rahwana. Wibhisana akan hidup sampai akhir Kali Yuga ini. Ia lahir di Satya Yuga dan mulai memerintah di zaman Treta Yuga setelah kematian Rahwana. 8. Markandeya. Markandeya adalah nama salah satu resi kuno menurut kepercayaan Hindu terlahir dalam klan Resi Bregu. Ia merupakan putra Markandudan dan Marudmati. Markandeya dilindungi oleh Dewa Siwa dari kematian. Penguasa Markandudan dan istrinya Marudmati memuja Siwa dan mendapatkan anugerah darinya untuk melahirkan seorang putra. Namun dalam anugerah itu ada dua pilihan yang harus diambil oleh pasangan tersebut, yaitu dianugerahi anak berbakat tapi dengan kehidupan singkat di bumi, atau anak dengan kecerdasan rendah namun dengan umur yang panjang. Markandudan memilih yang pertama
yaitu dianugerahi anak berbakat tapi dengan kehidupan singkat di bumi. Kemudian diberkati dengan nama Markandeya, putra teladan yang ditakdirkan untuk meninggal pada usia 12 tahun. Markandeya tumbuh menjadi pemuja Siwa yang hebat, dan pada hari kematiannya, dia melanjutkan pemujaan pada Siwa dalam bentuk Siwa Lingam. Utusan Dewa Yama, dewa kematian, tidak dapat mengambil nyawanya karena pengabdiannya yang begitu besar dan penyembahannya kepada Dewa Siwa yang terus-menerus. Dewa Yama pun kemudian datang secara pribadi untuk melepaskan nyawa Markandeya dan mengeluarkan tali untuk menjerat di sekitar leher sang bijak muda itu. Namun secara kebetulan atau telah ditakdirkan, simpul tali tersebut secara keliru mendarat di sekitar Siwa Lingam, dan dari sana Siwa muncul dengan semua kemarahannya dan menyerang Yama karena tindakan agresi. Setelah mengalahkan Yama, Siwa kemudian menghidupkan kembali Markandeya dengan syarat pemuda yang taat akan hidup selamanya. Nah, Sobat Dewata, demikian ulasan mengenai Asta Chiranjeewin atau 8 makhluk abadi dalam mitologi Hindu. Saya Ambara undur diri dan sampai ketemu lagi di ulasan-ulasan menarik lainnya.